Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk kita belajar bersama. Meskipun kalian di rumah, tidak berarti kita tidak bisa menuntut ilmu. Silahkan belajar di rumah masing-masing, Bu Guru pandu dengan belajar bersama melalui online ini. Anak-anak, marilah kita belajar KD yang terakhir. Kita sampai pada KD 3.11 tentang kebutuhan sumber daya manusia perusahaan. Apabila kita melihat kegiatan bisnis di sebuah perusahaan, maka ada banyak aspek yang akan mempengaruhi jalannya bisnis tersebut, baik dari aspek hukum, permodalan, teknologi, aspek pasar, dan lain-lain. Hari ini kita akan mempelajari aspek yang tidak kalah penting bagi perkembangan perusahaan, yakni mengenai pengelolaan sumber daya manusianya. Kita tahu bahwa peran manusia dalam perusahaan kadang tidak bisa digantikan oleh mesin. Misalnya untuk aktivitas marketing, kegiatan promosi bisa dengan berbagai media sosial. Namun bukan berarti dunia usaha tidak butuh tenaga marketing untuk memasarkan produknya. Misalnya anak-anak, apabila klien kalian menghendaki tenaga marketing untuk melakukan presentasi langsung, maka sebagai SDM yang ada di perusahaan, kalian harus bisa menunjukkan kompetensi, misalnya harus berkomunikasi langsung, baik itu komunikasi persuasif, kemudian bisa menjelaskan produk knowledge dari produk perusahaan, melakukan demonstrasi produk, bernegosiasi, maupun melakukan konfirmasi. Perhatikan anak-anak, materi ini sangat bersangkutan dengan kalian karena suatu saat nanti kalian akan punya andil atau peran sebagai sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Tentu saja pada saat itu nanti kalian akan dapat memberikan kontribusi untuk kemajuan atau perkembangan sebuah perusahaan. Kapan itu saatnya anak-anak? Yakni pada saat kalian mendapat kesempatan untuk bekerja di sebuah instansi ataupun perusahaan. Maka belajarlah untuk memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk bekerja dengan mengedepankan sikap dan pembiasaan yang positif seperti semangat atau etos kerja yang tinggi, disiplin diri, kerja keras, bertanggung jawab, jujur, dan berpikir positif. Untuk materi kita kali ini, kita awali dengan pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Jadi anak-anak, dari pengertian manajemen sumber daya manusia tadi, kita melihat bahwa memang di sebuah perusahaan, karena yang terlibat manusia sebagai karyawan atau pegawai itu tidak hanya seorang, bahkan bisa 100 atau bisa juga ribuan, maka diperlukan seni untuk mengatur sehingga masing-masing punya peran untuk mewujudkan tujuan perusahaan, yakni produktivitas kerja yang semakin meningkat. Berikut ini akan kita paparkan
Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia yang bekerja di perusahaan ada beberapa poin anak-anak. Yang pertama, tujuannya adalah meningkatkan produktivitas kerja. Kedua, meningkatkan fleksibilitas dari angkatan kerja. Yang ketiga, mengurangi berhentinya seorang karyawan. Yang keempat, mengurangi dan menghilangkan kinerja yang buruk dari para karyawannya. Yang terakhir adalah meningkatkan komitmen para karyawan perusahaan. Akan coba Bu Guru jelaskan tentang poin-poin yang tadi sudah dipaparkan. Tujuan pengembangan sumber daya manusia. Ternyata dengan pengembangan sumber daya manusia diharapkan adanya kemampuan dari karyawan yang bekerja di perusahaan sehingga mereka secara kualitas akan meningkat, secara efisien dan lebih efektif. Selanjutnya, mereka itu juga lebih fleksibel anak-anak. Fleksibel di sini misalkan ada kemajuan teknologi, mereka mampu untuk mengejar, mereka mampu untuk bekerja dengan kemampuan teknologi yang terbaru misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah mereka karena sesuai dengan tuntutan pekerjaan, mereka akan lebih berkomitmen lagi terhadap perusahaan. Sehingga yang namanya pegawai itu mempunyai kinerja yang lebih baik dan mereka akan punya andil yang besar terhadap perusahaan, tidak akan mengecewakan perusahaan. Oke anak-anak, penjelasan Bu Guru sudah jelas, tetapi untuk lebih jelasnya kita lihat manfaat pengembangan sumber daya manusia. Sekarang kita akan lihat dari sisi individu. Individu itu siapa anak-anak? Individu adalah dari karyawan atau buruh sebuah perusahaan. Yang pertama, manfaatnya adalah bisa mengubah sikap ke arah yang positif. Maksudnya adalah bisa seseorang itu lebih disiplin, lebih kerja kerasnya lebih tinggi, lebih kreatif, lebih inovatif dan sebagainya. Yang kedua adalah manfaat berikutnya adalah bisa memperbaiki dan menambah imbalan atau jasa. Imbalan di sini adalah penghasilan atau pendapatannya, bisa berupa pendapatan dalam 1 bulannya, pendapatan pokoknya, atau bonus-bonus. Biasanya ada bonus-bonus karena dia bekerja lebih dari yang ditargetkan. Yang ketiga adalah menambah pengetahuan pada bidang ilmu yang bersangkutan. Misalnya adalah kalau seseorang profesinya adalah tenaga marketing, maka ilmu marketingnya semakin meningkat. Kemudian yang keempat adalah menambah dan memperbaiki keahlian dalam bidang tertentu. Misalnya tenaga marketing itu bisa bidang tertentunya adalah lebih profesional ketika dia melakukan komunikasi, presentasi ke publik misalnya. Itu ataupun dia memiliki kemampuan lebih dalam bernegosiasi dengan konsumen atau calon konsumennya. Berikutnya akan Bu Guru paparkan tentang manfaat pengembangan sumber daya manusia dari sisi organisasi. Kalau perusahaan mampu mengembangkan sumber daya manusia yang ada di perusahaan mereka, maka imbasnya atau manfaat yang akan mereka peroleh adalah yang pertama, produktivitas pegawai akan meningkat. Kemudian yang nomor 2, adanya efisiensi yang berkaitan dengan penurunan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang ketiga adalah manfaatnya
mengurangi pengunduran pegawai secara sukarela. Kemudian yang keempat, manfaat berikutnya adalah keuntungan yang lebih besar yang akan diperoleh oleh perusahaan. Seberapa pentingnya pengembangan sumber daya manusia untuk kebutuhan perusahaan, kita akan lihat anak-anak. Ternyata SDM itu merupakan aset. Aset untuk apa? Mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Sehingga dengan pengembangan SDM itu nanti akan berperan dalam mendukung kebutuhan kepegawaian, terutama untuk peningkatan keterampilan, pengetahuan maupun kemampuan teknisnya, agar organisasi memiliki pegawai yang siap pakai dan pada saat dibutuhkan untuk posisi atau jabatan tertentu. Mengingat pentingnya pengembangan sumber daya manusia di sebuah perusahaan, maka harus tahu dahulu faktor apa yang mempengaruhi sehingga kualitas SDM itu bagus atau tidak. Yang pertama dilihat dari segi pendidikannya. Tentu antara pendidikan dan kualitas SDM ini memiliki korelasi yang positif, di mana pendidikan yang baik akan menghasilkan SDM yang berkualitas. Sehingga yang pertama faktor yang mempengaruhi adalah pendidikan. Adalah faktor lingkungan. Lingkungan ini juga mempengaruhi kualitas SDM. Yang dimaksud lingkungan adalah yang membentuk karakter manusia, itu bisa lingkungan tempat tinggal, lingkungan pendidikan, ataupun lingkungan bermain. Ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas SDM. Demikian anak-anak, kita sudah belajar perencanaan bisnis KD 3.11 tentang kebutuhan sumber daya manusia perusahaan. Semoga video ini bisa memudahkan kalian belajar dan bisa kalian belajar juga dari sumber yang lain, yakni dari buku paket yang sudah dibagikan oleh sekolahan. Silahkan belajar dari sana. Kemudian dari browsing internet juga ada di browsingan banyak tentang sumber daya manusia. Silahkan kalian belajar dari sana. Kemudian Bu Guru juga punya PPT. Silahkan juga kalian bisa belajar dari PPT yang sudah Bu Guru buat. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.